Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, kita berrelasi dengan orang-orang sekitar kita, atau bahkan kita melihat media massa dengan berbagai berita-berita yang disodorkan kepada kita hari demi hari, maka saya yakin kita dapat dengan sangat mudah mengenali dan melihat berbagai macam reaksi orang, respon orang ketika kesalahannya ditunjukkan. Ketika orang menegur dia, ketika kesalahannya diungkapkan, maka akan ada berbagai banyak respon yang keluar dari orang-orang itu. Yang seringkali respon-respon itulah respon yang berusaha untuk membenarkan diri mereka dengan berbagai macam dalih, berbagai macam alasan, atau bahkan berbagai macam cara dengan menuju kepada orang lain. Ketika orang mengatakan, kenapa kamu melakukan hal ini yang jelas salah? Ada banyak orang yang melihat kepada orang lain. Kamu lihat saja, orang lain pun juga melakukan hal yang ini. Atau bahkan menuju kepada orang lain, aku begini karena orang melakukan hal ini kepadaku. Contoh yang sangat terkenal tentu saja adalah kisah kehidupan Adam. Ketika Tuhan datang kepada Adam setelah makan buah yang dilarang oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Adam, kenapa kamu makan buah ini? Maka Adam menuju kepada Hawa dan bahkan kepada Tuhan. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikannya kepadaku. Adam berusaha untuk membenarkan dirinya dengan menyalahkan Hawa, dengan menyalahkan Tuhan sendiri. Atau bahkan ada orang-orang lain yang berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Misalnya saja dengan berbohong, atau bahkan dengan melakukan sebuah kesalahan yang lainnya. Misalnya saja Daud, ketika kesalahannya yaitu perselingkuhan dengan Bathsheba itu dilakukan, maka dia berusaha untuk menutupi kesalahan itu dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya, dengan berusaha untuk memanipulasi Uria, bahkan sampai akhirnya membunuh Uria. Suatu kesalahan yang berusaha untuk ditutupi dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya, yang pastinya tentu saja itu tidak akan membawa hasil yang lebih baik. Natur keberdosaan yang ada dalam diri kita seringkali juga membawa kita ke dalam respon yang sama seperti contoh-contoh tadi. Ketika kita ditunjukkan kesalahannya, ketika orang menegur kesalahan kita, maka kita lebih mudah untuk beralasan, berdalih, atau bahkan menyalahkan orang lain juga. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus-menerus berdalih, beralasan, menutupi kesalahan kita, dan berusaha untuk membenarkan diri kita? Ratapan pasal yang pertama ayat yang ke-20, Yeremia menuliskan demikian, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Sudah melampaui batas Tuhan aku memberontak. Yeremia menuliskan bagian ini ketika kita membaca pasal yang pertama secara menyeluruh, kita mendapati situasinya Yerusalem, kota Tuhan, sedang ditunggang balikan, sedang dihancurkan oleh Tuhan melalui musuh-musuh mereka. Dengan kata lain, murka Allah sudah dinyatakan kepada mereka, penghukuman Tuhan dinyatakan kepada mereka, dan Yeremia mengeluarkan keluh kesahnya dan bahkan mengatakan, Tuhan, lihatlah betapa pelanggaran kami sudah melampaui batas. Sebuah kesadaran dan pengakuan diri akan kesalahan dan pelanggaran yang sudah begitu sangat banyak di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwasanya setiap penderitaan pasti akibat dari dosa, tetapi setiap dosa pasti mendatangkan penderitaan. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwasanya setiap penderitaan adalah pasti akibat dari dosa-dosa kita, tetapi setiap dosa pasti mendatangkan penderitaan. Seorang penulis mengatakan penderitaan adalah sebuah megafon yang Allah berikan untuk menyadarkan kita. Dan ini menyadarkan kita bahwasanya sebelum megafon itu berbunyi, tentu ada peringatan-peringatan yang lainnya. Allah berbisik kepada kita untuk menyadarkan kita. Allah memberikan kita peringatan-peringatannya. Allah berkata-kata dengan lemah lembut kepada kita untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita. Tapi seringkali kita menutup telinga kita menutup hati kita. Bahkan seperti yang tadi kita katakan, kita beralasan ini, beralasan itu, sehingga akhirnya Tuhan memberikan megafonnya untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita melalui penderitaan-penderitaan yang ada. Apakah kita menunggu penderitaan itu datang baru kita menyadari dosa kita? Apakah kita menunggu penderitaan itu menekan kita baru kita mengakui kesalahan kita? Bukankah itu suatu hal yang sangat disayangkan? Di pasal yang pertama lagi, di ayat yang ke-14, Yeremia mengatakan demikian, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Yeremia mengatakan segala pelanggaranku adalah kuk yang berat yang melumpuhkan kekuatanku. Yeremia menyadari pelanggarannya itu adalah sebuah beban yang begitu berat
suatu hal yang serius yang harus dia tanggung di sana. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga melihat kesalahan-kesalahan kita sama seriusnya seperti Yeremia melihat pelanggaran-pelanggarannya? Apakah kita melihat pelanggaran kita, dosa-dosa kita sama seriusnya seperti Yeremia? Suatu beban yang begitu berat yang menekan kita. Atau kita menganggap hal itu sebagai hal-hal yang biasa saja, yang semua orang juga lakukan, yang kemudian kita berusaha untuk membenarkan diri sekali lagi. Bukan suatu hal yang serius bagi kita. Saudara, kenapa banyak orang mulai kebal akan berita Injil? Kenapa banyak orang mulai menganggap berita Injil itu sebagai suatu hal yang biasa? Karena salah satunya adalah mereka tidak menganggap dosa sebagai suatu hal yang serius. Injil akan bersinar terang ketika dosa dilihat dan disadari sebagai suatu hal yang serius. Karena Injil menyediakan, menyodorkan kepada kita sebuah solusi akan akibat dari dosa yang mengerikan. Bagaimana anugerah Allah diberikan kepada kita supaya kita tidak perlu lagi menanggung hukuman dosa yang adalah maut. Tetapi ketika hukuman dosa ini kita tidak anggap sebagai suatu hal yang serius, kita merasa itu fine-fine saja, maka pasti kita akan merasa bahwa Injil itu nggak begitu penting. Saudaraku, betapa kita perlu untuk melihat dosa, pelanggaran sebagai suatu hal yang serius di hadapan Tuhan. Dan baru kita akan menyadari betapa anugerah itu semakin besar bagi kita. Ketika dosa tidak dipandang serius, maka Injil tidak dipandang sebagai suatu hal yang berharga. Bukankah keluh kesah Yerusalem juga harusnya menjadi keluh kesah kita? Karena kesalahan Yerusalem itu juga seringkali menjadi kesalahan kita. Hukuman Allah kepada Yerusalem, bukankah itu juga seharusnya didatangkan kepada kita? Kenapa kita tidak lebih baik, bukan? Dari Yerusalem, dari orang-orang yang lainnya. Maka seharusnya kita juga adalah orang-orang yang dihukum Tuhan, yang ditunggang balikan oleh Tuhan. Kalau sekarang ini, saat ini kita ada sebagaimana kita ada, apa yang membedakan kita dengan orang-orang itu? Apakah kita lebih baik? Tentu saja tidak. Yang membedakan kita satu hal, yaitu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita. Dosa kita sama besarnya dengan orang-orang yang lainnya di depan Tuhan. Karena di mata Tuhan tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama-sama serius di depan Tuhan, yang sama-sama mendatangkan maut buat kita. Dosa kita besar, dosa kita serius di depan Tuhan. Tetapi anugerah Allah lebih besar daripada itu. Our sin is great, but His grace is greater. Mari kita menyadari hal ini. Mari kita sungguh-sungguh menyadari betapa seriusnya dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita kembali dengan lebih serius lagi melihat Injil itu sebagai suatu hal yang indah dan berharga buat kita. Mari kita berdoa. Mari kita menyadari setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya itu bukan suatu hal yang sepele, itu suatu hal yang begitu serius di hadapan Tuhan. Dan setiap dosa, setiap pelanggaran pasti akan mendatangkan maut buat kita. Setiap pelanggaran pasti mendatangkan penderitaan. Sadari pelanggaran kita, sadari, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan lihatlah betapa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Ketika Tuhan memberikan kita hidup sampai saat ini, ketika Tuhan bahkan memberikan kita keselamatan dalam Kristus Yesus, itulah kemurahan Tuhan, itulah Injil buat kita. Our sin is great, but His grace is greater. Bapa, biarlah kami menyadari betapa besarnya kesalahan kami, betapa seriusnya pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Bukakan mata hati pikiran kami, Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk melihat betapa seriusnya dosa kami, pelanggaran kami. Lembutkan hati kami supaya kami tidak terus beralasan dan berdalih membenarkan diri, Tuhan. Karena kami tahu dalih tidak akan membuat perubahan apapun dalam diri kami. Dosa tetap dosa, pelanggaran tetap pelanggaran, kesalahan tetap kesalahan di hadapan Tuhan. Maka ketika kami menyadari dosa kami akan dimampukan untuk melihat anugerah Allah itu jauh bersinar lebih terang. Injil itu lebih terang ketika kami menyadari dosa kami begitu gelap di hadapan Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk menyadari betapa seriusnya dosa kami dan betapa luar biasanya anugerah Tuhan ketika Engkau memberikan kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Dan berdoa. Amin. Tuhan berkati kita senantiasa.